Cangkolang pamatur Kak Tuan Supar, panjenengan Islam napa punten? Menabi Islam ponapa dari kelompok tasawuf aliran tertentu? Sekadin to Kak Tuan Supar, nyoon beles matur saebu sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam ini aliran baru, aliran Raja Wali yang mencoba membuang hal-hal kesirikan yang menimpa umat Islam, yang sudah melenceng dari ajaran Al-Quran. Nah itulah, jadi aliran baru. Kalau mau dibilang aliran, tapi kalau dibilang Islam, ya Islam biasa, Islam normal, tidak pakai aliran gitu loh, yang mencoba membuang hal-hal kemusyrikan dan kesirikan. Hujan itu Al-Quran, bro. Al-Quran yang ditadah di Arab itu cuma dapatnya satu jeding, yaitu jedingnya cium batu di Ka'bah, nyembah batu gitu toh. Sedangkan air-air yang lain belum ditadah. Ya, Rasulullah yang hidup ya yang terakhir ya di masa itu. Kalau sekarang masa yang lain ya ada lagi Rasulullah yang hidup. Oh, engki aliran Morleke. Aduh payah. Kak Tuan Supar nih payah. Bajen Pak kon ampun jelas. Cintailah Arab karena 3 hal. Al-Quran dari bahasa Arab, Kanjeng Nabi dari Arab. Mau ngomong nang reng swarga deki bahasa Arab. Mungkin Kak Tuan Supar tak gelem aku saya berbau Arab, bahkan mempertentangkan antara nasionalisme dengan Arab. Kira-kira masuk surga. Kan sekento Kak Tuan Ando. Kalau Rasulullah tidak ada di zaman sekarang, ya Allah pun tidak ada. Karena di Al-Hadid ayat 3 itu Allah punya zohir, yaitu zohirnya manusia. Nah, manusia yang menjadi zohir Allah itu Rasulullah gelarnya. Kalau Anda semua tidak meyakini ada Rasulullah yang hidup di masa sekarang lah, berarti Anda itu tidak mempercayai adanya Tuhan, adanya Allah sendiri, sudah mengingkari Al-Quran itu. Makanya jangan suka belajar doktrin Arab, itu menyesatkan. Contohnya ya batu itu yang dianggap batu surga, itu menyesatkan. Itu contoh kesesatan yang paling fatal itu. Cek gelero bene aing ocean buru ke sungai, aing ocean campur aing sungai. Ya oke lah pendapatmu, tidak masalah, sebatas pendapatmu. Coba dilihat penciptaan Adam. Mengapa semua makhluk disuruh menyembah Adam? Karena Adam itu dijadikan zahirnya oleh Allah SWT, diberikan kemuliaan, diberikan ilmu, dan ilmu Allah itu tidak terpisah dari ilmunya. Allah itu tidak terpisah dari ilmunya. Jadi Adam itu kalau dapat ilmu dari Allah, yaitu dia bersama Allahnya, Tuhannya. Nah, begitulah. Jadi di setiap masa Allah itu memilih salah satu atau beberapa orang untuk menjadi zohirnya, untuk menjadi tempat ilmunya. Dan ilmunya Allah dan Allah itu tidak terpisah. Makanya manusia itu diberi kemuliaan. Nah, kemuliaan pada manusia inilah supaya dipertahankan dengan cara tidak merendahkan diri di bawah benda-benda atau berbuat syirik gitu loh. Jangan berbuat syirik. Itu tuh. Ya sudah, pendapatmu tidak masalah, punya pendapat tidak masalah. Kalau mengingkari Al-Hadid ayat 3, Allah punya zahir, sudah hancur semua ini. Berarti
fatal. Anda tidak meyakini adanya Allah, cuma itu toh. Yang Anda yakini cuma batu di Ka'bah, yang jelas-jelas kemusyrikan besar itu. Tuh makanya teliti lagi karena terkontaminasi. Islam ini sudah terkontaminasi ajaran kafir Quraisy gitu loh. Itu yang perlu Anda teliti, mana ajaran kafir Quraisy, mana ajaran Islam murni. Itu perlu diteliti lagi. Mana cuma kebiasaan orang Arab yang tidak sesuai dengan Al-Quran, mana yang murni ajaran Allah. Perlu diteliti. Jadi kebiasaan manusia itu setiap zaman itu berbeda-beda. Al-Quran hanya dijadikan dasar untuk membenarkan kesesatan mereka di tafsir yang tidak sesuai dengan aslinya. وعلم الآدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني هؤلاء. Terus lagi nah, boleh terus lagi tibi, salin tibi. Kak Tuan Supar, siapa yang menyembah batu? Wong pakonnya perintahnya jelas. Ikutilah apa yang dikerjakan baginda Nabi. Patuhilah apa yang disabdakan baginda Nabi. Patuhilah apa yang disetujui oleh baginda Nabi. Jadi orang mencium Hajar Aswad itu bukan menyembah Hajar Aswad, karena Nabi pernah melakukan itu. Jadi jangan dibolak-balik tentang Quran surat Al-Hadid ayat 3 itu. Yang maha dhahir itu artinya menurut para mufassir antara lain menurut Wahbah Zuhaili, bahwa yang maha dhahir itu adalah tidak ada sesuatu yang melebihinya. Dia yang maha kuat, bukti adanya, bukti eksistensinya, bukti kewujudannya. Itu berdasarkan para mufassir. Jangan ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri menurut Al-Faridatul Bahiyah, ya fahuwa dhallun mudillun, adalah kelompok sesat dan menyesatkan. Ya kayak panjenengan ini Monerotoro teh bantah, ia terus menerus seperti itu. Belajar dulu Abah Supar ilmu aku seket wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadithi iyamuhu binafsi daniyat kudrat iradat. Sekarang itu Kak Tuan Supar, cek langsung poso. Manu galih kau dolang Gusti. Waduh, apa dia? Rawat. Montro kembang ning sakoni ya ruah. Mak ning sadeyeun ya ruah montro tahu kembang. Berempa jiun ya oleh saja mak ning sakoni ning. Pengajarna pangeran benih perak Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam butuh pengajaran dari pangeran. Benih lain dari Nabi Adam. Nabi Adam lupa mulai naga beremban ada yeru. Kamu memang cerdas doh. Makanya saya tambah yakin bahwa yang masuk Islam, yang masuk Arab itu cuma ya satu jeding mungkin. Itu yang kental di sana itu kafir Quraisynya gitulah. Makanya dipilah-pilah masuk ke Indonesia lagi lewat para wali Islam itu. Yang kental juga Hindunya, jadi perlu dipilah-pilah juga. Jadi kalau kita ini tidak berpikir ya tetap aja campur kekafiran dan kemusyrikan tetap
dijalankan juga, campur aduk, tidak murni Islam. Oke lah, masuk bro. Makanya saya tidak mempercayai 100% ajaran dari Arab itu, karena yang didapat ya mungkin hanya satu jeding gitu. Makanya saya teliti lagi Al-Quran, benarkah begitu Islam? Nah, gitu. Ternyata sudah terkontaminasi semua ajaran kemusyrikan kaum kafir Quraisy, karena memang di situ yang sangat kental kafir Quraisynya di Arab itu. Jadi mungkin Islamnya hanya beberapa persen lah masuk ke Arab. Itu yang nafsir itu kan juga manusia bro. Apa kebenarannya 100% ya tidak mungkin lah. Ya cuma tafsiran juga. Kan begitu. Sebatas daya pikirnya. Kayak Aldo itu pas bener itu, cuma mungkin dapatnya satu jeding. Pinter Aldo itu, Ali Saputra itu. Ya tidak apa-apa, nafsir begitu, tidak ada masalah. Dia dapat satu jeding kok. Nah, kalau kita pakai satu jeding terus, ya rusak. Masih tercampur dengan kemusyrikan segala macam. Mau pakai satu jeding, ya cari lagi jeding yang lain supaya banyak airnya. Itu. Jadi panjenengan menuduh ajaran baginda Nabi itu bercampur lebih banyak musyriknya di Mekah sana dulu. Panjenengan menuduh ajaran Wali Songo itu bercampur dengan ajaran Hinduisme, lebih kental Hinduismenya. Dalam hal mana itu panjenengan itu bisa sudah baca sejarah lengkap enggak? Hati-hati menuduh musyrik kepada sesama saudara muslim. Hati-hati menuduh kafir kepada sesama saudara muslim. Karena kalau yang dituduh tidak musyrik dan kalau yang dituduh tidak kafir, maka bisa-bisa akan kembali kepada si penuduh. Sekaentoh Kak Tuan Supar. Agar kejawen salah orang ahli. Orang ahli kejawen salah. Orang Hindu, orang salah tekih dalam martabat Hinduna. Jadi bisa mencapai rogo sukmo. Pas begitu masuk Islam, pas campur, pas detik kejawen. Oh, sepenika iki Kak Tuan Aldo Saputra iki. Tapi cangkolang pamator, mohon izin untuk para ulama-ulama, para raja-raja di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Keraton Mataram dan sebagainya, itu ketika melakukan ajaran kejawen itu pasti dengan ketat melaksanakan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Buktenah banyak karangan kidung-kidung raja-raja Jawa zaman dulu itu yang kental dengan nuansa syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Akitia saya laksanakan sareng Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Saya juga laksanakan sareng raja-raja selain. Banyak pun karangan-karangan pun serat atau gending yang memadukan ajaran syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tak dintoh nyoon mohon Abah Supar sering membaca kitab Pararaton. Kaula agak punya tebal itu. Di sana dicantumkan silsilah nasab para raja-raja Jawa dan ajaran-ajaran raja-raja Jawa.
terutama era Mataram Islam. Banyak gak bisa. 1 jeding, 2 jeding, 5 jeding gak masalah, asalkan orang yang menafsirkan itu mempunyai silsilah can metudana atau sanad yang mutasil, sanad senyambung dek ke Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Teti para mufassir, para muhaddis, para ulama ulil amri nika beni berpendapat sendiri, tapi pendapatnya berdasarkan sanadnya, silsilahnya yang mutasil, yang menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak di sini kan. Pada khusus Jerman engkok Gusti Nabi. Marjiyah Marenah kan sekarang ini kan masalah sanad. Ontong ongku orang se ajling sengkok baginda Nabi. Ben orang se ajling dek ka orang se ajling sengkok. Ben orang se ajling dek ka orang se ajling. Ben orang se ajling sengkok kan ini kesanat nih kah. Tuh payah Abah Supar ini. Wah payah. Jadi kalau berkalam, berpendapat harus berpedoman kepada ahlinya, jangan ngarang sendiri. Oh itu karangan ulama, oh itu karangan tafsir itu orang biasa. Betul orang biasa, baginda Nabi juga orang manusia biasa, tetapi mendapatkan wahyu. Tetapi orang para mufassir itu mendapatkan sanad. Lanjutan dari yang didapatkan oleh baginda Nabi itu adalah sanad senyambung, sanad yang mutasil. Begitu Abah Supar. Ando Beni Aldo, Ando Ali Saputra. Pokoknya Aldo top itu. Bener tuh. Jadi ya di masanya itu dapat 1 jeding. Jadi hari ini 1 jeding, jangan hanya memakai 1 jeding tok. Itulah. Karena 1 jeding itu kalau dicampur dengan yang lain akan menjadi pudar gitu loh. Tak mampu. Jadi ya ambil jeding yang lain, jeding gitu loh di masa sekarang. Ambil air yang baru di masa sekarang. Ya nggak bisa begitu Kak Tuan Supar. Mau ambil masa kini, masa lalu, mau dimixit, mau dicampur dengan 1 jeding, 2 jeding, 2 kolla, 3 kolla, gak masalah. Asalkan semuanya itu harus mempunyai silsilah yang nyambung kepada Gusti Nabi, baik orangnya, ilmunya, dan ajarannya. Itu saja kok. Dan yang jelas harus memadukan antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Jangan dipecah-pecah itu. Apalagi diremehkan. Oh itu urusan 1 jeding, yang lain saya sudah tamat. Jangan begitu. Itu satu kepaduan, satu yang bersifat integralitas di antara 4 poin dasar itu: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Begitu Kak Tuan Supar. Engki Kak Tuan Ando Ali Saputra. Panjenengan adu koy Kak Dimas mangken. Terus Abang Supar Kak bisa adu koy Kak Dimas mangken, terus dari aliran apa? Napa ki? Aliran apa Kak Sa? Terus biasa kan orang sing ngaku-ngaku hakikat makrifat biasa menabi aciling dari debu-debu gak bisa. Sekadinto Kak Tuan Ando Ali Saputra matur sebu sekelangkong menabi kaula Romli dari Kali Tilem, Randu Agung, Lomajeng, Cibetemur. Sekadinto panjenengan berdua dari Kak Dimah. Engki cangkolang pamatur. Matur sebu sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, panjenengan Probolinggo Semak wi dan gula kan karo elaon panjenengan Lumajeng. Anu banyak guru-guru kaula ya, Probolinggo dimin almarhum Al Habib Al Qutub At-Tijani, Abu Muhammad Ja'far bin Ali bin Umar Baharun Ba'alawi Al Husaini, Karangpoh Berani Wetan Maron Probolinggo. Guru besar Thariqah Tijaniyah Indonesia di zamannya itu salah satu kaula yang mengambil sanad talqin baiat wirid Thariqah Tijaniyah. Sekaintoh Lora Ando Ali Saputra Probolinggo kak di panjenengan. Benih senika kak tuan supar kenika nganggo ya dalil lain al-qalbuh kiblatul arifin saungguna. Jadi kenggun lagu boy sakrosak belolo ketika di grup. Nganggo dak remes senika karo padahal kula tak ngerti kula tadi senika. Saboran kak tuan. Halil na supar kebatinan otak bekejawen beda sengocak buro ayu banyak nyaman lebih dari 300 yang gula tak apal bila beda nak kena ngirim kayak ngeposot bi gula pun nyaman kejawen nih se Indonesia mulai dari Sumatera sampai Kalimantan culu ke beda kapi. Opo. Aduh, dari Demabu ki. Bak masuk kota Demabu nih kan. Semak kota kan. Banyak jangan cekau lebih dari Demabu nih kan. Oh, Abang Supar ki. Menawi panjenengan Probolinggo adi malora. Ando Ali Saputra. Kota Anyar. Oh, panjenengan Laura Ando Ali Saputra Kota Anyar. Kota Anyar Paiton, dekat Paiton Probolinggo. Ya dimin kaule sering ke Kandeng Sape kan. Kandeng Sape masuk kamu perbatasan Gunung Lemongan ya. Kalau Gunung Lemongan ke selatan kan rumah kaula itu Kali Dilem, Randu Agung Probolinggo, Randu Agung Lumajang. Kalau Gunung Lemongan ke utara itu Pakuniran, Kandeng Sape, terus masuk Besuk ini, masuk Kota Anyar, Paiton itu kan. Engki. Lanjut Laura Ando Ali Saputra dari Kota Anyar, Paiton, Probolinggo. Lanjut. Kota Anyar, Paiton, Koniran, Besuk, Keraksan, Pajarakan, Gending. Galau ke Banyuanyar, Tegar Siwalan, Daces, Basmajeng. Engki leres, iya betul. Lora Ando Ali Saputra Kota Anyar, Paiton, Probolinggo. Urutannya memang demikian. Tetapi kalau kita potong kompas dari Gunung Lemongan itu, Gunung Lemongan itu kalau ke selatan pas di apa namanya? Kecamatan Randu Agung. Jadi turun dari desa apa itu? Desa yang paling utara itu Ranulogong, terus Gedang Mas, Kali Dilem, terus Sukosari, terus Nogosari, terus Rowo Kangkung, terus Sidorejo, terus Yosowilangun, terus Pantai Selatan, itu kan.
Kalau dari Gunung Lemongan ke utara itu bisa ke mana itu? Genting, terus ke utara itu bisa masuk Maron, terus ke utara itu bisa masuk Pajarakan, terus ke utara itu pantai utara Pajarakan itu Probolinggo kan, baratnya Kraksan itu. Yaitu bisa jadi juga kalau urutannya dari Gunung Lemongan ini ke utara Pakuniran ya, ke utara itu Besuk, ke utara Kota Anyar, ke utara Paiton, ke utara pantai utara Pantura kan. Sekain toh bagus leres panjenengan Lora Ando Ali Saputra Kota Anyar Paiton Probolinggo. Lanjut